Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum, tekstur, dan struktur dari batuan beku. Jadi, uh, sebelum saya mempresentasikan tentang praktikum, tekstur, dan struktur batuan beku ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan faneritik, porfiritik, dan afanitik. Jadi vaneritik atau vanerik itu adalah kristal dari golong kristal yang megaskopis yang bisa dilihat dengan mata biasa. Sedangkan porfiritik adalah kristal ada yang bisa dilihat dengan mata biasa dan ada yang harus dilihat dengan mikroskop. Sedangkan afanitik adalah kristal yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung atau harus menggunakan mikroskop. Kemudian ada yang namanya holokristalin. Jadi holokristalin itu adalah batuan beku yang semuanya tersusun atas kristal. Sedangkan hipokristalin adalah sebagian tersusun atas massa dasar dan sebagian tersusun atas kristal. Sedangkan holohialin adalah tersusun atas massa dasar yang biasanya seperti obsidian dan lain sebagainya. Kemudian yaitu tentang equigranular dan inequigranular. Equigranular adalah yang mana ukuran kristalnya itu berukuran sama besar. Jadi bukan mayoritas, jadi ukuran dari kristalnya sama besar. Sedangkan inequigranular adalah batuan yang ukuran kristalnya itu tidak sama besar. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar gitu. Kemudian ada yang namanya euhedral. Euhedral adalah apabila mineral adalah bentuk asli dari bidang kristal. Jadi mineral itu adalah bentuk asli dari bidang kristal. Sedangkan subhedral adalah apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tak terlihat lagi. Jadi tidak terlihat batas antara kristal. Sedangkan anhedral adalah apabila mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal lagi, kita tidak bisa, ini mineralnya kita tidak bisa membedakan. Itulah yang disebut dengan anhedral. Kemudian tentang bentuk mineralnya, yaitu panidiomorf. Panidiomorfik atau padiniomorf adalah mineral yang terdiri atas mineral-mineral yang euhedral. Sedangkan hipidiomorfik atau hipidiomorf adalah mineral yang terdiri atas mineral yang subhedral. Sedangkan allotriomorf adalah mineral yang terdiri atas mineral yang anhedral. Kemudian juga ada yaitu komposisi indeks mineral, warna mineral. Ada yang leukokratik, mesokratik, dan melanokratik. Untuk leukokratik, itu adalah mineral yang mengandung kurang dari 30% mineral mafik. Untuk penjelasan, mineral mafik itu sendiri adalah mineral yang tersusun atas magnesium dan ferik atau dalam juga yang umum disebut dengan yang terkandung oleh mineral olivin, piroksan, juga amfibol dan biotit. Sedangkan mesokratik adalah batuan yang mengandung 30-60% mineral. Sedangkan melakronik adalah batuan yang mengandung 60 sampai dengan 100% dari mineral mafik tersebut. Untuk batuan yang pertama, yaitu sampel nomor 1, kita bisa identifikasi bahwa warnanya adalah warna abu-abu. Warnanya adalah abu-abu untuk warna segarnya, sedangkan warna lapuknya adalah warna abu-abu yang kekuning-kuningan. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa semuanya terdiri atas fenokris dan tidak ada massa dasar. Jadi kita bisa mengetahui bahwa batuan ini tersusun atas mineral. Sehingga kita tulis bahwa dia adalah fenokris ada yaitu 100%. Ukuran kristalnya yaitu vaneritik kita bisa lihat dengan mata kita secara langsung. Kemudian derajat kristalisasinya itu adalah holokristalin yang mana semuanya tersusun atas kristal. Dan kemas dari batuan ini adalah equigranular atau ukuran butir kristalnya tidak sama besar. Ada yang besar seperti yang ini lumayan besar dan di sini ada yang kecil-kecil. Jadi ini tidak sama besar. Kemudian bentuk kristalnya adalah euhedral. Euhedral sendiri adalah batas dari mineral-mineralnya kelihatan. Di sini ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Kemudian bentuk dari mineralnya adalah panidiomorf atau mineral yang tersusun atas euhedral. Atas bentuk mineral yang euhedral. Kemudian komposisi indeks warna mineralnya adalah leukokratik atau mengandung kecil dari 30% mineral mafik. Untuk kandungan dia sendiri,
itu bisa dilihat bahwa kuarsa lebih kurang 25%, plagioklas 25%, biotit 25%, piroksin 10%, dan amfibol 15%. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mineral ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa mineral sekunder dari batuan ini adalah granit diorit. Untuk selanjutnya yaitu sampel nomor 2, yaitu kita bisa lihat pada sampel nomor 2 adanya warna dari sampel ini adalah warna hitam dengan warna lapuknya hitam keabu-abuan, fenokrisnya tidak ada karena kita tidak bisa melihat mineral, sehingga semuanya adalah massa dasar. Massa dasarnya ini diduga yang terkandung adalah piroksin dan plagioklas. Tekstur dari ukuran kristal dari batuan ini adalah afanitik. Kita tidak bisa lihat kristal ini, sedangkan derajat kristalisasinya adalah holokristalin, kemasannya equigranular, dan bentuk kristalnya anhedral, bentuk mineralnya allotriomorph, sedangkan komposisi indeks warna mineralnya adalah melanokratik. Untuk komposisi mineral utama itu ada plagioklas 10%, sedangkan piroksin 90%. Jadi berdasarkan pandangan dari mineral ini hanya terkandung plagioklas dan piroksin. Kemudian untuk sampel nomor 3. Sampel nomor 3 ini kita bisa lihat bahwa warna segar dia adalah hitam, karena dia itu mengandung massa dasar. Massa dasarnya itu warna hitam, sedangkan warna lapuknya itu nanti adalah hitam abu-abu kehijauan. Jadi dari hitam dia itu kalau lapuk akan berwarna abu-abu kehijauan, yang mana terkandung atas fenokris 50% dan massa dasar 50%. Ukuran kristal dari batuan ini adalah porfiritik. Jadi ada yang besar dan ada yang halus. Di sini kita bisa lihat bahwa dari ukuran mineralnya itu tidak sama besar. Kemudian derajat kristalisasinya adalah holokristalin, kemasannya in equigranular, bentuk kristalnya euhedral, sedangkan bentuk mineralnya adalah vanidiomorph. Sedangkan komposisi indeks warna mineralnya adalah melanokratik. Untuk komposisi mineral dari sampel nomor 3 ini adalah terdiri atas kuarsa 10%, plagioklas 30%, biotit 5%, piroksin 5%, dan amfibol 50%. Dan mineral sekunder dari batuan ini adalah dasit. Sampel nomor 4. Untuk sampel nomor 4 ini sendiri, kita bisa lihat bahwa warna segar dari sampel ini adalah hitam. Sedangkan sama seperti sebelumnya, warna lapuknya adalah abu-abu kehijauan. Tapi bedanya dari batuan sebelumnya adalah yang tadi batuan komponennya fenokrisnya 50%, sedangkan yang sekarang hanya 25%. Sedangkan di sini massa dasarnya lebih mendominan, yaitu 75%. Ukuran mineralnya adalah porfiritik, ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang dan ada yang harus dilihat dengan mikroskop. Derajat kristalisasi dari ini adalah holohialin, kemasannya in equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorph, dan komposisinya adalah melanokratik. Komposisi mineralnya adalah 5% untuk kuarsa, 10% untuk plagioklas, biotit 10%, piroksin 50%, amfibol 20%, olivin 5%, dan mineral sekundernya adalah andesit. Untuk yang nomor 5, yaitu kita bisa lihat batuan ini, itu warna dasarnya adalah hitam, lapuknya abu-abu kehijauan seperti yang tadi, fenokrisnya tidak ada. Kita tidak bisa melihat mineral di sini, sehingga fenokrisnya nggak ada, sedangkan massa dasarnya itu ada, atau 100%. Ukuran mineralnya afanitik, harus kita lihat dengan mikroskop, derajat kristalisasinya hipokristalin, kemasannya in equigranular, kristalnya anhedral, dan bentuk mineralnya allotriomorph. Sedangkan komposisi indeks warnanya adalah melanokratik. Komposisi mineral dari sampel nomor 5 ini, kuarsa tidak ada, plagioklas 10%, biotit 5%, dan yang paling banyak itu adalah piroksin. Piroksin itu 50%, amfibol 10%, olivin 5%, dan mineral sekundernya adalah skaria. Selanjutnya yaitu tentang sampel terakhir, yaitu sampel nomor 6. Warnanya itu kita bisa lihat, warnanya itu abu-abu, terus karena warna lapuk di sini bisa jadi karena sudah terkontaminasi dengan tanah dan lain sebagainya, itu warnanya berubah menjadi coklat tua. Fenokrisnya ada 20%, ada sedikit, dan massa dasarnya 80%. Ukuran kristalnya porfiritik, bisa kita lihat, dengan sebagian bisa dilihat dan sebagian harus dengan mikroskop. Derajat kristalisasinya holokristalin, kemasannya in equigranular, bentuk kristalnya subhedral, dan bentuk mineralnya adalah hipidiomorph. Sedangkan komposisi indeks warnanya adalah mesokratik. Kandungan dari mineral ini atau komposisinya dari mineral utamanya yaitu plagioklas 20%, kemudian alkali feldspar 15%, biotit 15%,
pyroxene 30%, dan olivine 20%, dan mineral sekundernya adalah basanit. Hanya itu yang dapat saya presentasikan untuk praktikum kali ini. Rujukan yang saya gunakan adalah buku Petrology Principle and Particle, yaitu Berlin, karya dari Gautanson, tahun 2014, dan buku dari Ronald Lois Bonewise, Nature, Great Rocks and Minerals, New York, dari DK Publishing. Hanya sekian yang dapat saya presentasikan saat sekarang ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.